Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belah sini nggak jawab salam, belah sini nggak jawab salam. Hah? Ramai jamaahnya, tapi sedikit jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala tabibi qulubina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Lanjut apa enggak? Lanjut. Udah jam 12. Lanjut. Sallu ala Muhammad. Tahiyati wa ihtirami, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi, Khadimul Majlis Darat Al-Habsi Al-Habib Zain bin Ali Al-Habsi, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi, wa ikhwanihi Al-Habib Ja'far wal-Habib Salim wal-Habib Naufal wal-Habib Rehan wal-Habib Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Aminnya lemas amat, aminnya. Aminnya biar kencang. Ya, yang gak jawab amin jomblo selamanya. Yang gak jawab amin banyak utangnya. Amin banyak utangnya. Kita doakan para habaib kita, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah beri istiqomah di dalam perjuangannya, bisa meneruskan perjuangan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para tuan guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqamah di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang saya hormati, yang saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, dan staf dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah beri istiqamah di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, segenap hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini cukup ramai. Yang hadir pada malam hari ini cukup padat. Kita tujuannya satu, memuliakan Nabi Muhammad. Tujuan kita satu, karena cinta sama Nabi Muhammad. Tujuan kita satu, ingin mencari syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, berkumpul di tempat yang mulia, berkumpul di tempat yang agung. Kenapa menjadi agung tempat ini? Kenapa menjadi mulia tempat ini? Karena dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena setiap tempat, setiap majelis, setiap perkumpulan ketika dibacakan sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tempat tersebut menjadi mulia. Pasti tempat tersebut menjadi berkah karena yang disebut adalah orang yang mulia. Karena yang disebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam mari kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini di yaumil qiyamah di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke tempat ini kalau nggak cinta, kalau nggak sayang, saya nggak bakal datang ke tempat ini. Ya, semua yang hadir pada malam hari ini kalau nggak cinta, kalau nggak rindu, nggak mungkin datang ke tempat ini. Benar apa enggak? Semua pasti harus modal cinta. Benar apa enggak? Semua modal cinta, karena cinta itu butuh pengorbanan. Ada yang dari Tasik, ada yang dari mana-mana datang ke tempat ini karena cinta sama Nabi Muhammad. Benar apa enggak? Kalau nggak cinta, nggak mungkin Allah takdirkan hadir kita semua di tempat ini. Kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak mungkin Allah takdirkan kita hadir di maulid Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah nikmat Allah yang sangat agung, nikmat Allah yang sangat besar, sehingga kita duduk di tempat ini karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tanda-tanda daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi apa? Sebagai apa? Sebagai hadiah buat kita. Sebagai hadiah buat umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin ada alam semesta. Benar apa enggak? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin ada Nabi Adam alaihissalam. Karena semua tercipta berkat nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan kita umatnya Nabi. Begitupun dengan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin adanya kita, tidak mungkin adanya surga, tidak mungkin adanya neraka. Semua bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kemuliaan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad lahir, yang jadi bidan pada saat itu adalah bidadari surga. Siapa bidadari surga tersebut? Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Aisyah, bidadari surga yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita, siapa yang menyambut kelahiran kita? Para haji, bidan, dokter. Ya enggak? Enggak ada manusia semulia Nabi Muhammad, enggak ada manusia seagung Nabi Muhammad sampai kelahirannya bidadari surga menyambut dengan datangnya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang ketika lahir di hadirat bidadari, ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak bakalan ada kecuali Nabi Muhammad. Kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kelahirannya disambut oleh para malaikat, disambut oleh para bidadari, yang mana ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Ini kira-kira yang datang ke sini niatnya mau hadir maulid apa mau duduk doang? Bener apa enggak? Ya kadang rapi-rapi, pakai kerudung, pakai gamis, pakai sarung, tapi hatinya nggak ada buat Nabi Muhammad. Ada yang seperti itu? Banyak begitu. Berarti sia-sia hadir kita pada malam hari ini kalau di hati kita nggak ada Nabi Muhammad. Kita sedang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan hati kita, pikiran kita, fokus tujuan kita kepada Nabi Muhammad. Ada yang seperti itu? Ada nggak tujuan kita, hati kita, pikiran kita fokus buat maulid Nabi Muhammad SAW? Karena di tempat maulid, di tempat dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad akan hadir di tempat itu. Kita ngerasa Nabi Muhammad hadir di tempat ini? Ngerasa apa enggak? Ngerasa apa enggak Nabi Muhammad hadir di tempat ini? Kalau kita merasakan Nabi Muhammad hadir di tempat ini, ketika dibacakan maulid kita akan meneteskan air mata kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang cinta kita ini salah. Diputusin sama cewek baru nangis. Bener apa enggak? Putusin sama pacaran nangis.
tapi kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah menangis. Hati kita tidak ada, di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, kita tidak pernah menangis. Lalu ketika kita diputusin sama pacar kita menangis, galau. Kenapa enggak? Ya, kita jadikan momen seperti ini peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadikan hati kita ini lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Untuk kita menjadikan hati kita ini untuk lebih mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan modal cinta sama Nabi yang akan menyelamatkan kepada kita. Benar apa enggak? Ya. Yang dengan modal cinta kita kepada Nabi, Allah akan ridho, Allah akan terima ibadah kita selama di hati kita ada cinta sama Nabi Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini hadirnya karena cinta sama Nabi Muhammad, hadirnya karena rindu sama Nabi Muhammad, bukan karena siapa-siapa, tapi kita di tempat ini mencari di mana syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendengar di berita sedang viral penghina Nabi Muhammad, benar? Ya, yang di boykot tuh Prancis tuh, presidennya menghina Nabi. Kira-kira kita marah nggak Nabi dihina? Marah apa nggak Nabi dihina? Marah apa enggak Nabi dihina? Benar, benar. Sallu ala Muhammad. Kita harus marah ketika Nabi kita dihina. Jangankan Nabi kita, orang tua kita dihina, kita pasti marah, benar apa enggak? Apalagi Nabi Muhammad yang dihina, yang dicaci maki, pasti kita akan marah. Karena Nabi Muhammad yang akan menolong kepada kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi ketika itu orang yang kita cintai dicaci maki, orang yang kita cintai dihina, bagaimana umat Islam tidak akan marah? Sedangkan nabinya dihina. Memang pribadi Nabi Muhammad SAW mau diapa, mau dizolimin, mau dicaci maki tidak pernah marah. Benar apa enggak? Dilempari kotoran tidak pernah marah, itu pribadi Nabi. Tapi kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika Nabi dihina, ketika Nabi dicaci maki, ketika Nabi diremehkan, wajib umat Islam kita harus marah. Benar apa enggak? Wajib. Kalau kita dalam hati kita ada iman kepada Nabi Muhammad, pasti kita akan marah, pasti kita akan benci kepada orang yang menghina kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan tempat ini untuk kita membela Nabi Muhammad. Kita jadikan tempat ini untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kita jadikan tempat ini untuk kita bisa memuliakan, bisa mengagungkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini, mulai detik ini, mulai malam ini, kita pelajari sirah Nabi Muhammad. Kita pelajari perjalanan Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, supaya kita bisa memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hadir maulid, hadir majlis salawat, tapi hadirnya kita bukan buat Nabi Muhammad, hadirnya kita bukan buat Nabi Muhammad, akan tetapi hadirnya kita bukan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang lebar karena waktu udah malam. Saya besok pagi mau berangkat Tangerang, langsung malamnya ke Lampung. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, yang punya HP, HP-nya keluarin, senternya nyalain, kita sholawat. Siapa yang hafal prajurit pembela Rasulullah? Benar nggak? Siap? Siap? Keluarin dulu lampu HP-nya, kita goncangkan. Ini apa? Kampung apa ini? Haur Kuning. Kita goncangkan dengan sholawat sama Nabi Muhammad. Bukti kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya HP, HP-nya keluarin, nyalain senternya. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, satukan hati, satukan jiwa. Yang bisa keluarin suaranya. Lawan dia, batara, negara tercinta, murah harganya. Maju
Kita doakan Habib Rizik. Kita doakan Habib Rizik gak ada halangan buat pulang ke Indonesia. Kita rindu dengan beliau, kita rindu dengan semangat dakwah beliau. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau selamat sampai Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Habib Bahar cepat dikeluarkan. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Ala hadini wa qul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.